Indonesia undercover. Indonesia adalah negara agraris, tapi mengapa banyak petani justru menangis? Perampasan lahan masih terus terjadi, penggusuran sewenang-wenang di mana-mana, perusakan alam tak terhentikan hingga para petani yang hendak menggarap lahannya justru jadi bulan-bulanan kriminalisasi. 17 Agustus tahun ini, Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Tapi perayaan kemerdekaan ini tak lebih dari sekedar acara seremonial. Kemerdekaan sejatinya berarti berdaulat untuk mengelola kekayaan alam kita secara mandiri. Bukan malah mengobralnya kepada korporasi milik para oligarki. Alih-alih melayani rakyatnya, negara justru menjadi kaki tangan mereka. Kita bisa melihat deretan kasus perampasan tanah dan penghancuran alam oleh korporasi, mulai dari Wadas, kandang tambang pasir besi di Urut Sewu, tambak udang di Karimun Jawa yang merusak wilayah konservasi, hingga kriminalisasi petani pakel yang mempertahankan tanahnya dari pencaplokan lahan oleh PT Bumisari, dan masih banyak lagi. Sementara negara dalam kasus-kasus tersebut berperan sebagai anjing penjaga kepentingan kekuasaan dengan mengerahkan Isilop untuk memukul, memiting, menendang sampai menyeret siapapun yang bertentangan dengan kepentingan korporasi. Masih lekat dalam ingatan kita di Wadas pada 8 Februari 2002 lalu, Isilop beserta preman bayaran menangkapi dan mengkriminalisasi warga yang mempertahankan alamnya. Di Urut Sewu pada 11 September 2019, TNI melakukan represivitas kepada warga dan mengklaim secara sepihak tanah warga dengan pemagaran secara paksa. Di Pakel pada 3 Februari 2023, 3 warga diculik dan dijadikan tersangka dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan berbuat onar, padahal yang mereka lakukan hanya mempertahankan lahannya. Daftar kasus brutalitas Isilop tentu masih bisa diperpanjang, apalagi di sudut-sudut yang jauh dari sorot kamera. Brutalitas Isilop tentu saja merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran hak ekonomi berupa perampasan lahan yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik seperti pengusiran, penculikan, hingga pemukulan di wilayah-wilayah konflik agraria. Dan yang paling miris, rezim hari ini tak lagi malu-malu untuk mengangkangi konstitusi amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilangkahi begitu saja. Padahal sebenarnya Indonesia pernah punya konsep pembatasan pemilikan atau penguasaan lahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960, tapi segera disingkirkan ketika rezim diktator Orde Baru merebut kekuasaan. Konsep ini tak pernah benar-benar muncul lagi sampai sekarang, sekalipun pergantian rezim telah berlangsung berkali-kali. Pada akhirnya tanah kehilangan fungsi sosialnya akibat dijadikan komoditi komersial. Konsep reforma agraria yang mengamanatkan bahwa tanah seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang menggarap sekarang malah diobral kepada korporasi. Bagi-bagi sertifikat berkedok retribusi tanah sebagaimana dilakukan rezim hari ini jelas-jelas hanyalah reforma agraria palsu. Gantian kekuasaan 2024 besok sudah seharusnya jadi momentum untuk membuka lagi perbincangan soal reforma agraria sejati. Kita mesti menolak siapapun capres-cawapres perusak lingkungan, apalagi yang terkoneksi dengan kepemilikan industri kotor pertambangan. Sebagai generasi muda, tentu kita tidak bisa tinggal diam melihat Indonesia yang sedang mengalami darurat agraria, di samping penting untuk merawat memori kolektif perjuangan rakyat di berbagai wilayah. Kita juga mesti lantang mengatakan, hentikan kriminalisasi petani, hentikan perusak alam, seret brutalitas Isilop ke pengadilan HAM. 2024 jangan peras, rampas, apalagi tindas rakyat. Tanah untuk rakyat, bukan korporat.